Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera untuk kita semua. Ketemu lagi dengan kita tiga cendekiawan ini di acara Go Talk, yang dimana ini adalah acara diskusi bebas, yang dimana tidak ada berbau formal, tidak bercorak diatur dan sebagainya. Jadi teman-teman boleh sebebasnya mengkritik ataupun menghardik kami di sini. Oke, kemarin kita sudah membahas terkait ontologi pemerintahan. Kemudian pada sesi kedua kali ini kita akan membahas tentang literasi politik. Nah, topik yang akan kami bicarakan pada malam hari ini kita fokus pada literasi politik, yang dimana ada beberapa pembahasan yang akan kita kaji bersama. Seperti biasa ada saudara Sugianto, ada saudara Asrul, dan saya sendiri Agung Gemilang Sedio Raharjo. Mungkin langsung saja di sub pembahasan pertama kita akan membahas definisi politik sebelum kita lanjut di yang lain-lain. Oke. Untuk definisi politik singkat saja, politik sesuai dengan referensi yang saya dapatkan ya. Ya. Santai. Yang dimana politik berasal dari bahasa Yunani pada saya. Iya, Nah, yang berarti polis, yaitu negara. Oh iya. Nah, kemudian lambat laun menjadi diksi politik, yang dimana politik digunakan untuk kepentingan negara. Nah, itu asal mula politik, definisi politik. Atau mungkin ada pandangan dari saudara Anto dan kemudian saudara Asrul, saya serahkan. Ya, terima kasih. Selamat malam teman-teman. Terkait dengan definisi dari politik itu sendiri, sesuai dengan apa yang pernah saya baca, apa yang pernah saya dengar, bahwa ternyata politik itu adalah cara yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai tujuan dari politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Jadi tujuan utama dari berpolitik itu adalah kekuasaan, untuk mencapai kekuasaan. Jadi mungkin singkatnya seperti itu. Mungkin Bu Manto punya definisi lain. Betul. Ya, langsung saja ya teman-temannya. Di tengah dinginnya malam hari ini, sepakat dengan kedua kawan saya yang juga membersamai pada dua talk sebelumnya, bahwa politik itu kan kalau dilihat dari sisi sejarah seperti yang disampaikan Bung Ageng ya, bahwa berasal dari Yunani, kemudian berasal dari kata polis yang artinya negara, dan nyambung lagi dengan yang disampaikan oleh Bung Asr, bahwa politik itu adalah cara atau strategi yang digunakan untuk mencapai kekuasaan. Kekuasaan apa yang dimaksud? Kekuasaan di dalam suatu negara. Saya pikir kalau kita bicara gambaran umum pengertian politik untuk secara umumnya ya, saya pikir itu. Tapi kalau nyambung dengan tema kita pada hari ini, kalau tidak salah tadi literasi politik. Ya, bagus juga ya teman-teman dari himpunan mahasiswa pemerintahan memberikan semacam edukasi lah, dalam arti seperti ini. Kami berusaha memberikan edukasi, tapi ketika ada kritik dan saran dan hujatan, silahkan. Nyambung lagi soal tema utama tadi, soal literasi politik. Kalau kita bicara literasi itu kan, itu bisa disebut sebagai kemampuan menulis, membaca, menganalisa, berhitung dan segala macam. Ini bukan hanya sekedar membaca saja. Nah, kemudian disandingkan dengan sebuah kata politik tadi. Nah, artinya kan literasi politik ini bisa disebut sebagai kemampuan dasar dari masyarakat untuk melihat bagaimana sebetulnya politik ini. Kalau menurut saya itu untuk sebagai pengantar. Saya jika ada pandangan lain silakan. Iya. Itu tadi beberapa definisi politik dari pandangan kawan-kawan, sahabat-sahabat saya, yang dimana dibahas secara etimologi, kemudian beberapa pandangan dari sahabat Asrul, kemudian sahabat Sugianto. Pahit sekali kopi. Kemudian kita akan membahas sub tema yang kedua. Ini menarik sekali nih. Menarik. Kopi. Oke. Kopi. Yang menjadi sub pembahasan yang kedua itu adalah membahas fenomena politik pra pemilu 2024. Ya,
ini kan kita sedang menuju pesta Ya. demokrasi ini, dan berbagai macam pihak menggunakan politiknya, strategi politiknya untuk mencapai kekuasaan sebagaimana tadi dijelaskan oleh saudara Asrul. Eh, Mungkin saya yang pertama Ya. nih Ya, menyampaikan pandangan. Fenomena politik di Indonesia itu sendiri, yang saya ambil ya umumnya saja. Yang sering saya lihat di media, kemudian saya validasi, ternyata benar. Oh, bintang jatuh tadi. Iya. Berdoa dulu, berdoa. Oh. Amin. Ya, kita lanjut. Penyembah bintang. Kafir. Ini bukan konspirasi. Bukan, ini coba ya, kita lanjut lagi. Besok ada orang berbondong-bondong di Monas. Astagfirullah, lanjut aja. Disensor nanti editor. Ini berusaha mengalihkan ini Silakan. saudara Ante nih. Silakan, silakan. Bukan Jicalek. Itu isinya sebentar meong-meong semua sih kayaknya. Meong-meong. Ayo lanjut. Ya, dosa ikat rambut dulu. Pandangan saya melihat fenomena politik pra pemilu 2024. Ya, terima kasih saudara Anto. Mungkin saya akan mengambil fokus di strategi politik beberapa kelompok ini untuk mencapai kekuasaan itu. Fenomenanya itu seperti strategi politik yang lazimnya kita dengar sebagai politik uang atau money politik. Ini adalah strategi yang bisa dikatakan efektif sekali, tapi tidak efisien. Karena akan menguras banyak anggaran untuk meraih kesuksesan politik itu sendiri, yaitu kekuasaan. Kenapa saya berpandangan ini masih relevan, ini masih laku? Karena kemudian kemarin saya melihat salah satu show dari pembicara di media, dia katanya ketemu dengan seorang ibu-ibu yang memiliki anak. Ya. Ya. Bapak ini dia pernah menjelaskan bahwa dia mengarahkan kepada masyarakat jangan sama sekali menerima money politik. Nah, itu sama saja kalian menjual suara kalian. Tapi kemudian ibu-ibu ini datang menghampiri bapak tersebut dan kemudian mengkritik statement bapak ini. Anggap saja bapak ini kita inisialnya RJ. Ya. Singkat cerita, ibu ini protes. Loh, kenapa? Kenapa tidak boleh diterima? Ini realistis. Ketika ada yang menawarkan saya uang, dan kemudian saya butuh, anak saya butuh susu, dan saya cuma memilih dia, dan dia memberikan saya uang. Ini kan bisa dikatakan tidak ada pilihan lain. Nah, ketika saya memilih berdasarkan latar belakangnya, yang belum ada jaminan bahwa dia juga tidak korupsi dan semacamnya. Nah, tidak ada jaminan ketika tidak menggunakan politik, tidak korupsi, tidak ada jaminan. Dalam artian ketika ibu-ibu ini mau menunggu pemimpin yang bersih, otomatis anaknya ini mati kelaparan, bisa jadi. Oh, ini bisa dibilang ada hubungan atau kausalitas antara kesejahteraan masyarakat dengan money politik. Ketika masyarakat sejahtera, money politik bisa dibilang akan sendirinya akan hilang. Atau bagaimana? Saya jadi Bung Anto pernah berpikir bahwa money politik itu akan hilang? Ya, saya berpikirnya seperti itu. Kalau misalkan tadi kalau dari ilustrasinya ya, bahwa karena anggaplah setiap ibu di negara ini yang memiliki anak dan mereka tidak mampu untuk membeli susu, membeli pampers dan segala macam pampers ini. Soal tadi saya berpikirannya bahwa kalau dari ilustrasinya bahwa ketika setiap ibu di negara ini memiliki anak dan mereka tidak memiliki biaya, memiliki uang untuk membeli susu misalnya, membeli popok untuk anak-anaknya, keperluan untuk anak-anaknya kan, dan datang seorang dewa penyelamat dengan apakah Anda punya pilihan? Apakah saya dengan cara berdoa setiap hari dan menuntut kepada penguasa agar saya berikan kesejahteraan? Kan tidak. Tapi dengan tanpa babi bu, ketika ada seorang datang yang dekat of caleg tadi memberikan uang,
ya sepertinya beliau lah dewa penyelamat saya. Nah, Itu berarti- yang saya maksud tadi. Strategi politik seperti ini masih laku. Ya ketika Di taraf masyarakat. kesejahteraan masyarakat itu bisa dibilang sudah, tapi kalau maju mungkin Eh, bisa sedikit ya, alamnya berkurang ya. sebentar. Ya. Mungkin Mungkin saya masukan. masih Maksud saya bertanya. bisa sambil membantah, bisa. bisa saya. Iya, Maksud, ya. ya, lanjut. Gimana, Bos? Terima kasih. Saya lanjut lagi. Ya, saya sepakat ketika kita mengatakan money politik akan hilang. Eh, bukan akan, tapi potensi akan hilang, masih berpotensi. Dalam artian tidak mustahil hilangnya pada negara yang maju. Tapi kita lihat dulu standar negara maju itu seperti Ya, apa. Negara kita kan di dalam undang-undang kalau tidak salah ya. Kalau salah mohon di hujat saja. tapi berikan kritiknya, sarannya. Negara kita dalam undang-undang itu mempunyai kewenangan atau wewenang untuk merawat masyarakat miskin. Oh, kewajiban. Ya, kewajiban Ya. untuk merawat masyarakat miskin. Begini. Negara kita sendiri berkata untuk rawat Ya. masyarakat miskin. Dalam artian kita akan mempertahankan masyarakat miskin. Kita kembang biakan, kita pelihara. Kenapa tidak untuk melawan kemiskinan? Oh iya. Paham. Ya. Nah, bagaimana tadi Bung? Ya. Kopi. Ya, kalau saya melihat fenomena politik uang, money politik, kalau saya rasa untuk 5 atau 10 tahun ke depan itu belum bisa dihilangkan atau bahkan belum bisa diturunkan. Karena kalau saya lihat siapa sih yang tidak ingin uang? Iya. Ketika Realistis. Selain saya sendiri ketika saya diberikan uang saya akan mengambil. Ya, betul. Tapi dicoblos. Itu urusan Ya. Selain fans Real Madrid, mungkin orang-orang di sini fans realistis juga. Liverpool ya? Oke, Itu masuk. Liverpool, Nggak maju. MU, Barca. Kameramen juga fans Real Madrid. Boleh Kamera tidak dulu. kita tidak membahas MU dulu. Ya. Kita masih panas-panasnya. Menyakitkan ini. MU itu menyakitkan. Ya. Oke. Ya, saya mungkin masuk yang Iya, persoalan ya betul juga bahwa tidak bisa dinafikan bahwa lu punya duit, lu punya ini. lu punya kuasa. Iya. Betul yang dikatakan oleh filsuf itu, Yang yang viral itu. Lu punya duit, lu punya kuasa. Itu mengatakan ketika lu mandi. punya misal ya misal begini, ketika seseorang yang dalam tanda kutip ingin mencapai tujuan politiknya seperti yang dikatakan oleh Bung Asri bahwa ingin mencapai tujuan politiknya yaitu berkuasa, ya cara yang bisa digunakan, strategi yang bisa digunakan ya ketika ia punya uang menggunakan strategi money politik, karena mereka melihat bahwa rata-rata pemilih saya ini taraf kehidupannya belum terlalu sejahtera, maka celah ini bisa saya gunakan. Disitulah mungkin muncul lu punya duit, lu punya kuasa. Iya. Tapi begini. Money politik itu Wih, sudah menjadi konsumsi umum di masyarakat. Iya. Siapa sih yang tidak kenal lagi money politik? Iya betul, tapi kayak semacam apa ya? Oh, elit kita itu seakan tutup mata begitu. Kecuali ada satu Siapa orang. elit kita? Kecuali ada satu orang ini ya. Jadi mungkin teman-teman tahu. Oh, jadi kita Ini bertiga saya ini akan sebut ditunggangi. saya akan Saya sebut tidak nama. sepakat ketika Saya elit kita. bukan begitu. Kalau elit Anda, Bukan saya begitu, sepakat. binatang. Oh, Oke, Oke, binatang kedua. Maksud saya misalkan mungkin teman-teman pernah mendengar Pak Romahur Hurmuzi, mantan ketua umum P3. Ya, beliau dengan gamblang di podcast Total Politik, mungkin teman-teman bisa nonton di podcastnya Total Politik, Budi Ari. Beliau di situ mengatakan bahwa 90, kalau bukan dia mengatakan 99% orang yang ikut pemilu itu gunakan money politik karena saking mahalnya biaya politik kita. Itu yang pernah dikatakan oleh yang membuat mahal apa, mungkin di variabel lain atau faktor lain, mungkin ada persoalan partai segala macam, threshold dan segala macam, tapi di sisi lain ya untuk menggunakan money politik ini kan strategi yang seksi untuk orang-orang yang punya uang. Mungkin begitu yang disampaikan oleh Bung Romahur Hurmuzi. Iya. Tapi begini loh, kalau tidak salah lagi ya. Iya. Saya lanjut. Iya. Kalau salah teman-teman penonton hujat saja. Money politik walaupun lazim di masyarakat umum, sudah dikenal di kalangan banyak itu, tapi money politik tidak menjadi metode yang legal di negara ini. Jadi Negara tidak mengizinkan
betul. Tapi kemudian di mana-mana Ya, terjadi. ya, itu yang saya bilang tadi Ah. kita. bagaimana? Ini mungkin seperti yang dikatakan oleh Jose Mourinho lagi bola masuk ya, bahwa orang menonton Messi itu seperti orang nonton bokep. Mereka menyukainya tapi tidak mau mengakuinya. Sama seperti ini. Kita menyukai metode, ya semua orang, hampir semua orang tahu soal money politik tapi seakan-akan tidak mau mengakuinya. Mungkin itu. Saya suka bola by the way. Ya, oke. Bagaimana pandangan Asrul? Ya, Ingin oke, menjebak oke. Bung Asrul ya dengan dua mic ini ya. oh, Sangat ingin memperjelas ya. tapi Lanjut. saya ini Ya. saya dulu bertanya kepada teman-teman karena saya kurang tahu kira-kira ketika caleg-caleg ini istilahnya menggunakan money politik dalam ketika ingin mencapai kekuasaan, apakah hal tersebut memiliki punishment atau hukuman ketika punishment. mereka menggunakan metode ini untuk berpolitik? Oh iya. Oh ini bisa dibilang Karena- aturan hukum ya? Ya, karena ketika hukumnya masih Abu-abu. ya abu-abu, mungkin mereka akan selalu menggunakan money politik ini. Oh, Jadi kita butuh hukum untuk mengikat caleg-caleg ini supaya tidak menggunakan money politik lagi. Di sisi lain, masyarakat juga harus diberikan pemahaman bahwa jangan memilih caleg-caleg yang memberikan uang kepada Anda karena ujung-ujungnya mereka akan korupsi. Jadi itu tadi bahwa yang pertama adalah buatkan semacam aturan yang memang tegas. Kemudian yang kedua sumber daya manusianya yang harus Wah. diberikan pemahaman. Oh iya. Oh itu sebetulnya solusi nih. Ya, Tapi menurut pandangan Mas Ru kira-kira seperti apakah 5 sampai 10 tahun sumber daya masyarakat kita skeptis, ragu ya. ragu lah. Iya. Bukan saya meragukan masyarakat Indonesia ya, tapi saya berkaca terhadap diri saya sendiri. Iya. Ya, ini mungkin sama seperti apa ya? Saya sesuatu tapi berbahaya jadi saya akan lanjut saja. Masalahnya nih calon presiden lupa tadi ini. Sempat masih ada yang ingin dibahas terkait fenomena politik ini sebelum. Ini teman-teman pernah melihat iklan azan di TV? Teman-teman, Saya mungkin yang selaku editor akan tersiksa Aduh. melihat pembahasan ini. Tapi lanjut. Oh, terkait itu. Ini maksudnya ini masih dalam tahapan yang money politik atau kita keluar nih, kan itu fenomena lain Mila gitu yang Ya, fenomena metode lain. kan itu tadi metode kampanye satu, Nah, ini metode kampanye ke ya itu saya tadi katakan sempat masih ada teman-teman ingin mengkaji fenomena politik ini Oh. selain dari money politik. real pak, real, bukan hoax. oh iya. Saya belum memastikan itu adalah kampanye sih. Karena belum masa tahap itu yang saya agak bingung seperti yang dibilang oleh Aldi Tahir. Karena belum masa tahap kampanye, belum masa pencapresan, belum masa pendaftaran. Kalau tidak salah pendaftaran itu di bulan-bulan 10 kalau tidak salah. Ini kan dan soal yang disampaikan oleh Bung tadi bahwa Nikmatnya. nikmat bener. Itu kan sebelum masa pencalonan dan belum masuk masa kampanye, jadi bingung juga kita melihat apakah ini termasuk kampanye menggunakan media azan sebagai media atau kan, tapi mereka bisa beralasan bahwa kan belum masuk masa kampanye tuh. Bingung saya. Ya, Terkait dia ini kampanye atau bukan, saya memiliki satu kritik saja. Saya bahkan pernah mengulang-ulang scan wudhu itu. Satu kritikan saya, Pak, kalau wudhu bajunya digulung dulu. Ya itu saja. Pak, Bapak atau Ibu, siapa sih di situ? Ya mungkin itu saja pandangan saya. sebut saja Tapi tadi kayak dikatakan untuk pendidikan aja berbahaya karena nilainya seru. Nah, ya walaupun mereka istilahnya pendaftaran belum dibuka, tapi kan mereka sudah mendeklarasikan diri sebagai calon. Ya otomatis itu sebagai sebuah kampanye, bentuk kampanye karena mereka sudah mendeklarasikan diri mereka. iya. Otomatis ketika berkampanye, kampanye itu kan membutuhkan objek. Apakah ini bisa dikatakan politik identitas atau
politik pencitraan. Kita semua butuh citra. Iya, Citra citra Maksudnya eh, ya kita harus melakukan gambar, pencitraan. ya, gambar itu kan menggambarkan diri kita. Ya saya sih sebetulnya tidak ada soal dengan apa tadi soal politik identitas, tapi saya mendengar alasan bahwa itu adalah ajakan untuk beribadah katanya. tapi kenapa harus beliau yang notabene sudah mendeklarasikan diri sebagai Mungkin calon? karena ini bukan saya Kenapa membela bukan Ganjar. Aldi Taher? Beliau wakil dua partai. Aldi Taher, ya betul, harusnya Aldi Taher. Kan beliau dari Perindo, dari melalui kalau tidak salah dari Perindo itu DPR RI, PBB, Partai Bulan Bintang dari DPRD provinsi. Hmm. PBB mendukung salah satunya, Perindo mendukung salah satunya. Harusnya memang Apakah boleh di aturan negara kita dalam jangan dulu persoalan yang Aldi THR jangan dulu. oke kita Pemilihan. lanjut tadi seperti di adegan wudhu Ya itu ya, itu yang persoalan politik identitas ya. Ya kan kita, kalau saya secara pribadi ya, saya memiliki ketakutan juga dengan jangan sampai terjadi fenomena seperti 2017 di Pilkada Jakarta ya. kenapa ya? Saya lupa. Sepertinya Anda sengaja menjebak saya supaya saya mengatakannya. Ya, ya boleh saja ya. Ya jadi begini, kan waktu itu kita tahu bersama ya bahwa ada semacam gerakan massa dari agama tertentu yang kemudian dalam kontestasi politik ini melakukan aksi secara besar-besaran. Yang kalau tidak salah itu yang sampai hari ini sebutannya adalah PA 212 ya. Oke. Jadi itu ketakutan saya, Tapi siapa sih yang mau membuat gerakan besar seperti itu untuk melawan tiga gembel ini? Tidak mungkin. Ya wajar saja ketika tokoh yang menyinggung mereka itu adalah tokoh-tokoh besar. Oh, iya. Otomatis orang-orang yang merasa tersinggung akan menjatuhkan ini. Ya bapak. Nah, semua saya ini tonton banyak orang. Oke. Saya juga begitu. Itu yang lagi-lagi itu soal yang politik identitas. Iya. Kan itu selalu digoreng ya bahwa salah satu pasti calon tertentu akan memiliki rekam jejak terhadap apa namanya politik identitas. Sebut saja inisialnya, tidak ada yang menyebutnya. Ya itulah. Kan ada semacam stigma bahwa mungkin saja dia akan kembali menggunakan cara itu. Tapi orang yang tertuduh dia mengatakan bahwa saya tidak melakukan politik identitas karena ketika saya bekerja selama 5 tahun mengabdi kepada masyarakat, saya tidak menggunakan itu. Tapi ya kita tahu juga masyarakat kita, walaupun mungkin akan sulit juga ya. Yang arti saya seperti ini. Maaf kalau agak melenceng, maaf ya agak melenceng teman-teman. Ya, persoalan apakah negara ini akan menerima seorang presiden atau wakil presiden dari agama selain Islam. Ini masih ada kaitannya dengan politik identitas. Mungkin Bung Ageng. Ini masih ada apakah menurut dengan kondisi kita, dengan kondisi ini menurut pendapat masing-masing saja ya. Apakah negara ini sudah siap atau memang kita tidak akan pernah siap untuk itu? Kan katanya bahwa Ketuhanan Yang Maha Esa, konsen dan berada bahwa dalam undang-undangnya dikatakan bahwa untuk menjadi seorang presiden atau wakil presiden kan tidak perlu melihat latar belakang agama, suku dan agama, ras dan antar golongannya. Tapi ketika ia memang punya kemampuan ya silahkan. Kalau menurutmu persoalan apakah kita bisa memang menerima? Begini, negara kita kan berbentuk republik yang mengharuskan ada siklus pemerintahan. Ya. Tidak boleh ya. Dan dalam siklus pemerintahan ini tidak bersyarat bahwa dia harus beragama ini. Ya betul. Nah, otomatis saya bisa katakan ya berpotensi kita dipimpin atau kita memiliki presiden yang bukan non Islam, bukan Islam, yang ya. mayoritas lah, Ya, bukan ya, dari bukan dari kalangan kelompok mayoritas. Tapi kan kemudian politik identitas itu masih dikatakan relevan sekali. Jadi ya ketika kita berkaca dari negara kita yang dimana mayoritas Islam, umat Islam yang mendominasi suara di pesta demokrasi, otomatis ketika masih efektif atau masih relevan ini politik identitas, ya calon yang beragama Islam pasti
Ya ini ya begini ya teman-teman, ini bukan berarti kami tidak mau dipimpin oleh dengan orang yang seagama atau bagaimana, tapi kita ingin membuka semacam diskusi lah persoalan bagaimana kita melihat tadi seperti yang Iya. disampaikan di bawah, potensi mengenai kita dipimpin oleh orang yang notabene bukan dari agama Islam yang Oh, mayoritas. Tapi itu akan dibahas di pembahasan terakhir. Oh iya, iya. Ya. Tapi ini kan sudah dua fenomena besar ya. Iya. Yang pertama kan sudah masuk soal Money politik. money politik. Itu kan bisa dibilang strategi. Strategi. Ya. Politik identitas strategi juga. Dan Maksudnya- ketiga tadi oh ya, itu adegan wudhu juga masuk dalam Oh iya iya, saya juga mungkin ingin menambah begini terkait dengan tema kita literasi politik. Ya. Kalau kita berkaca pada beberapa mulai dari saya ya, berarti mulai dari pandangan saya mulai politik itu saya agak sedikit mengikuti mulai dari 2017 kemudian 2019 sampai sekarang itu saya lihat bahwa politik nasional yang saya lihat ya yang hanya melihat dari media yang tidak merasakan langsung, teman-teman mungkin bisa mengkritisi kalau soal itu bahwa literasi politik kita memang ya mungkin bisa dibilang nyambung dengan tingkat literasi kita yang umum juga, yang dikatakan sangat rendah juga. Iya, iya. Literasi politik kita kan sangat gampang menjustifikasi ya. Ketika kau memilih si A, kau kafir. iya Ya. betul. Ketika kau memilih si B misalnya, maka kau akan masuk neraka karena kau terima uangnya. Tapi kalau kau terima yang ini, kau tidak apa-apa karena uangnya lebih banyak misalnya. Karena tidak ada filtrasi Ya, di iya informasi. betul. Tidak ada unsur penyaringan bahwa Iya. tidak dicek lah informasinya. Itulah menurut saya literasi politik kita yang agak rendah ya. Kalau tidak salah di 2014 ya, Pak Jokowi itu ada sebuah majalah yang mengatakan bahwa Pak Jokowi dan keluarganya adalah keluarga keturunan Cina. Iya. Itu gara-gara ada kata "wi" di dalam namanya. Dan banyak orang yang percaya. Itu bahkan sebelum era media yang semasif sekarang ya 2014 itu. Masuk 2019, Anda masih ingat dengan kasus yang operasi plastik? Iya. Ini karena sudah ada diputuskan di pengadilan ya. Ya. Kita sebut saja aktivis Ibu Ratna Sarumpait. Itu kan waduh. Temannya Rocky. Ya, ya. Waktu itu kan mengatakan bahwa beliau dipersekusi. Beliau dipersekusi dan pada kenyataannya di ujungnya bahwa ternyata beliau pernah operasi plastik. Dan itu adalah kayak bekas-bekas luka operasinya, tapi mengatakan di media bahwa ini digoreng sedemikian rupa. Ini adalah semacam bentuk kekerasan atau persekusi terhadap beliau. Nah, masyarakat Percaya. Bahkan elit-elit saya lihat waktu itu ya percaya juga. Oh. Yang bertanya elit yang mana? Tidak. Makanya yang dalam artian kita sudah melihat penampilannya bahwa mungkin ini bisa dikatakan memiliki kualitas literasi yang lumayan. Tapi kemudian dia juga terseret percaya. Ya mungkin itu strategi politik juga. Yang jauh dengan politik itu strategi. Lagi-lagi nih kopi. Ya. Oke, itu tadi terkait sub pembahasan fenomena politik pra pemilu 2024. Kemudian di sub pembahasan kita yang selanjutnya adalah masih relevan dengan ini, masih berkesinambungan dengan pembahasan yang sebelumnya, yang dimana stigma masyarakat melihat politik ini sudah busuk. Sebagaimana tadi saya tidak sepakat ketika saudara Anto mengatakan Politik itu kotor. Mengatakan pasti politik bebas nilai, tidak bisa dihakimi. Ya betul. Kan saya cuma mengatakan apa yang disampaikan oleh Bapak Sandiaga Salahuddin Uno, Menparekraf, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Beliau mengatakan, kalau tidak salah di salah satu podcast Deddy Corbuzier ya, bahwa politik itu kotor. Kan mengatakan bahwa itu tergantung pelakunya, apakah Sandiaga Uno termasuk yang mengeluarkan berapa miliar. Ya kalau tadi ini sudah masuk di pembahasan yang ketiga, yaitu bagaimana memberikan masyarakat konsumsi politik yang baik, yang dimana kita
mau berusaha ya teman-teman, bukan dalam artian kita mau menggurui masyarakat, tapi berusaha untuk meluruskan stigma yang mengatakan bahwa politik itu kotor. Kalau menurut saya yang pertama, politik itu adalah suatu perangkat yang bebas nilai sebenarnya tadi. Netral Pak RJ, netral dengan dialek khas. Sebagaimana netral, otomatis Sudah mirip RG. Ya. Mungkin sisa dipanggil sama Mabes Polri ini. Kalau sudah dipanggil sama Mabes Polri mungkin mirip sekali. tidak. Ketika Lanjut. di sini masih banyak hutan-hutan lebat, jadi otomatis ketika saya menjadi burongan saya akan sembunyi di hutan. Ini bukan kota metropolitan, Oh iya. sebanyak hutan. Iya, saya Anda kan berada di salah satu pulau terluar ya. Kita kan syuting di pulau terluar, salah satu pulau terluar ya, terpencil. Jaringan saja di sini teman-teman itu hanya 0,2 kb per second. Iya, bisa dikatakan di bawahnya edge. Apa itu? Jaringannya Agak dihantam A B C D D D C D dia cocok logi lah. durasi. Lanjut. Ketika tadi dimana ya saya tidak sepakat ketika politik itu kotor, dimana politik itu netral, dia bisa dihukumi kotor ketika yang menggunakan politik ini juga ke arah-arah yang berlumpur kotor, ketika diarahkan ke arah-arah yang baik dan benar. Kan politik itu adalah strategi untuk mendapatkan kepentingan, tujuan, kekuasaan dan sebagainya. Dan untuk mendapatkan tujuan itu ya tidak mesti dengan cara kotor, ada juga cara baiknya. Tapi kemudian pemerintahan himil visi fungsi yang Jadi inilah teman-teman yang ini 2 orang yang bekerja di belakang layar ya. di sana ya. Ya, Anda melihat yang di sana yang di belakang tiang itu teman kami yang tidak kelihatan. Jadi Iya, kalau ada masalah beliau yang ditangkap, beliau koordinator. Ini yang ditangkap teman-teman. Produser. ini juga belum kayaknya. Oh, iya, ini yang mengawal. Ini yang menginisiasi kami untuk